Halo, selamat sore. Oke, ini adalah view untuk demonya ya, untuk aplikasi koperasi yang multi cabang dan usaha. Oh ya, ini pengembangan dari sistem aplikasi yang ini, yang di YouTube saya nih, yang ini aplikasi koperasi desa ini. Ini kalau ini kan masih satu cabang nih. Dia cuma satu. Kalau yang sekarang udah saya kembangin lagi, untuk fiturnya juga lebih lengkap kok. Oke, sini untuk fiturnya itu cuman saya tulis bagian ya, karena terlalu banyak di sini. Jadi cuman saya ambil yang itu, yang penting-penting aja sih, yang paling penting sini. Jadi untuk notifikasi pajak, hitung, multi cabang dan usaha, halaman anggota, jadi ada halaman anggota juga ya, sama usaha pos lengkap. Jadi ada pembelian, penerimaan barang, dan sama penjualan. Oke, kita lanjut saja ya di halaman. Oh ya, saya akan tunjukkan dulu di halaman itunya. Jadi di halamannya seperti ini. Nah, ini untuk aerosolnya nih kita harus setting di halaman admin dulu. Oke, halamannya seperti ini. Oke, kita langsung ke halaman admin ya, bagaimana cara untuk settingnya. Jadi nanti kalau videonya ini panjang, saya akan buat jadi 2 sesi ya. Sorry, ini laptop saya udah terlalu berat nih. Nah, ini untuk halaman dashboardnya ya, tuh ini. Jadi jika ini administrator, dia bisa akses ke semua cabang ya. Nanti pasti ada pilihan untuk menu cabangnya nih, sini. Ini kan cabang utama kan di sini. Nah, ini masih seperti ini. Oke, nanti ini akan terisi otomatis kok jika untuk cabangnya tuh dia mengisi datanya. Oke, kita lanjut yang di pertama tuh. Jadi kalian wajib, jadi ya di master data ini kalian harus isi semua dulu, baru bisa untuk lanjutin fitur ini, simpan pinjam atau pos nih. Ini seperti ini nih ya. Sini juga ada pajak juga sini, PPA 21. Ini pengaturannya sini, aturan pajaknya di sini, dan pajak usaha, pajak karyawan. Ini udah saya buat juga sini. Oke, tunggu sebentar, kayaknya ada tamu nih. Oke, kita lanjut. Sorry tadi ya ada tamu sebentar. Nah, ini untuk halaman dashboardnya ya, halaman dashboard seperti ini. Jika kalian pilih untuk cabang utama, semacam namanya seperti ini. Sorry, laptop saya agak berat karena udah tua juga sih. Lanjut, sini untuk ini untuk profil koperasi ya. Jadi kalian harus jangan lupa setting semua di sini dulu nih. Kalian setting dulu baru bisa gunain. Nah, ini untuk ini untuk settingnya. Ini untuk edit profilnya seperti ini. Kalian jangan lupa ya untuk di sini, kalian ambil di sini untuk setting yang di sini. Sorry, ini agak berat nih karena saya harus ngeload di data di seluruh Indonesia kan sini. Jadi agak lama nih. Nanti kalian masukin aja nih setting, ganti logo, klik aja update. Oke, ini jadi setting ini berguna untuk yang di sini, yang di mana, ntar saya buka. Nah, di sini. Jadi untuk ini nama koperasinya,
sama yang di sini. Di ini. Oke, kita balik lagi ke admin. Nah, ini untuk halaman utama. Nah, kalian harus settingan di sini ya untuk halaman utama yang di sini. Untuk carouselnya itu. Jadi ini untuk slide gambarnya itu. Dan kalian bisa isi sini. Kalian bisa tambah juga untuk kontennya itu apa. Dan ini untuk visi dan misi yang tadi itu. Jadi kalian di sini kalian bisa lihat juga sini. Oke, kita lanjut di cabang. Oke, ini untuk halaman untuk cabangnya itu seperti ini. Nah, ini ada beberapa aksi ya. Jadi bisa detail, bisa tambah, edit atau hapus. Tapi kalian jangan seenaknya aja ya. Jadi ketika di data atas ini sudah dibuat, nanti jangan langsung dihapus dari sini, harus berurutan tuh. Jadi ini karena sistemnya sudah jadi, kalian nggak bisa seenaknya aja. Ini halaman tambah cabang ya. Nah, ini kodenya nih udah otomatis ya. Jadi misalkan cabang 1 ini kode ini sudah ada, dia akan tambah otomatis. Kalian tinggal isi aja di sini. Oke, ini cabang seperti ini. Menurut provinsi juga ada, misalkan DKI. Nanti akan tampil di sini. Nah, ini. Kalian klik desa aja. Jadi desa belum bisa kepilih kalau di sini belum dipilih. Nah, Jakarta Selatan. Nah, ini. Oke, lanjut. Sini udah saya jelasin di unit usaha. Nah, jika cabang sudah dibuat, nanti kalian bisa tambah di sini untuk usahanya tuh simpan pinjam atau pos. Halaman tambahnya seperti ini. Nah, kalian tinggal pilih cabang. Nanti tinggal nama usaha, tipenya itu apa, cuma pinjam atau pos. Oke, terus lanjut di sini di tunjangan. Nah, ini untuk tunjangan ini ya. Jadi di sini ada tunjangan yang kena pajak, ada yang tidak. Yang tidak kena pajak tuh kayak BPJS tuh dia nggak kena nih tunjangan kesehatan. Kalau yang lainnya tuh pasti kena pajak tuh. Kalau kalian mau hilangin juga bisa aja sih, klik tambah tunjangan aja. Nah, itu tunjangan apa gitu, kena pajak atau tidak, atau kalau kena PPh 21 sih. Karena nanti ini untuk perhitungan di pajak ya. Jadi kalau misalkan ada yang lainnya kalian bisa tambah aja. Yang saya tahu cuman ini sih. Tunjangan sudah, baru kalian bisa isi untuk jabatan. Nah, misalkan nih jabatannya staff nih ada berapa tunjangan nih, staff ada 5 tunjangan, kalian bisa lihat detailnya. Untuk detail seperti ini ya, totalnya itu berapa, tunjangan apa aja di sini. Nah, ini kenapa kosong, karena di pas tambah tunjangan tadi kan saya kosongin tuh, nggak saya isi, jadi dia kosong. Oke, kita kembali. Lanjut ditambah jabatan.
Nah ini jadi misalkan kalian tulis cabang dulu, terus tambah nama jabatannya apa, teller, staff atau apa gitu. Nanti kalian harus centang nih dulu nih, ya harus centang dulu. Jadi jangan lupa tunjangan dulu diisi, baru kesini. Ini nanti baru tampil sini. Nanti baru bisa diisi di sini. Klik aja simpan. Oke, di jabatan sudah. Nah ini di anggota nih. Oke, kalau muncul kayak tadi tuh bukan error ya, tapi karena data tabelnya tuh belum, kan data belum ada, dia pasti akan seperti itu. Kalau nanti datanya sudah ada, dia nggak bakalan bisa itu. Nggak bakalan tampil. Lanjut di tambah anggota. Nah di sini seperti yang saya jelaskan di awal tadi untuk email, nanti karena ada tampil tuh. Nah di sini sudah saya siapin untuk alamat emailnya juga. Saat mana ya? Nah ini kita pakai alamat email ini. Ini hanya contoh ya, jadi agar tahu ini aplikasinya berfungsi atau enggak untuk emailnya tuh. Ini kalian isiin nicknya berapa, nama misalkan nih Delita. Oke, lanjut nomor teleponnya tuh saya ngarang aja ya. Nah di sini harus pilih foto dulu. Kalian isi foto misalkan ini. Nah, ada previewnya juga, kalian harus pilih cabang utama, terus usaha. Nah ini untuk usahanya itu jadi kalian disimpan pinjam aja, karena jarang juga kan pos untuk itu, pos kan untuk umum tuh. Nah kalau berkabung berapa, alamat sini. Ini saya ngarang aja ya, karena saya di Jogja nih, saya nggak tahu alamat lainnya. Nanti provinsi kalian sesuaiin, terus kabupaten. Nah ini tempat saya Kulon Progo. Nah ini desa saya. Kalian klik simpan. Nanti akan ada notifikasi email yang di sini nih. Kita lihat dia masuk ke emailnya. Oke, sudah berhasil ya. Kita cek yang di email yang sudah yang sudah saya sediain. Kita kemana ya? Kita cek email. Nah ini udah masuk ya. Ini sudah masuk. Ini seperti ini. Nomor anggotanya berapa, passwordnya berapa. Oke, kita balik lagi. Atau enggak, kita coba masuk dulu dah di halaman anggota ini ya, bisa enggak. Jadi seharusnya tuh kalau misalkan dia pertama kali masuk, dia harus ganti password. Jadi karena ini untuk kebutuhan di audit ya, soalnya kan nggak boleh kan antara nick sama itu. Nah ini untuk passwordnya tuh sesuai dengan nick ya, di pas pendaftaran tadi itu kan ada tuh. Nah ini kita coba masuk dulu. Di sini deh. Nah, ini login anggota di sini. Jadi emailnya tadi itu apa? Nah ini kan kita pakai email tadi yang ini. Untuk passwordnya tuh kita pakai password ini. Seharusnya tuh dia harus minta ganti password untuk pertama kali.
karena dia login pertama kan. Nah ini dia kan harus ganti password nih, reset password. Kalian ganti password baru aja. Nah ini kalian bisa tampilkan password ini. Kalau takut salah ngetik, klik simpan. Oke. Nah ini untuk halaman login anggota ya. Sini udah saya semua ini. Udah ada semua di sini. Oke, kita balik lagi ke admin. Mana tadi? Nah ini untuk anggota sudah. Kita lanjut di karyawan. Nah ini bukan error ya, karena data masih kosong. Kalian tambah karyawan dulu. Nah ini udah otomatis ya, udah sesuai. Untuk nicknya itu berapa aja. Untuk nick yang untuk nomor induk KTP ya, jadi kalian bisa isi sesuai data. Oh iya, kalau administrator dia harus pilih cabang ya di sini. Kalau dia leader atau apa, nanti dia nggak tampil di sini. Nggak harus pilih cabang. Dia akan sesuai cabang masing-masing. Tanggal masuk, misalkan tanggal 1 Januari ini. Nama lengkap. Pilih jabatannya. Jadi ini jabatan ini akan tampil setelah yang di fitur sini tadi diisi ya, di fitur jabatannya diisi. Nah, misalkan dia manajer, gaji pokoknya tuh berapa? 6 juta. Nah ini total tahunnya seperti ini. Ini enggak disimpan di database sini, ini hanya tampilan aja. Pilih cabang. Nah ini status PTKP itu dia untuk pajak ya. Kalian bisa lihat di sini untuk keterangannya udah saya sesuaikan di sini. Jadi ini bisa kalian atur nanti di sini, nanti akan saya jelaskan. Nah misalkan nih kawin satu orang, nah ini TKP-nya tahunan itu berapa tuh. Oke, misalkan di sini tanggungannya tuh berarti K1 nih kita butuhnya. Nah di sini K1. Emailnya tuh yang tadi siapa sih tadi? Oke, kita pakai ini. Email ini, nomor HP-nya tuh ini hanya arang aja ya. Status aktif, foto karyawan, ini kita ambil aja foto karyawan itu siapa. Ada proofnya juga, kalian klik simpan. Oke, sudah tampil. Jadi kalian kalau mau lihat luasnya seperti ini, kalian klik aja sini. Aksinya seperti ini, kita bisa lihat detail. Nah, detailnya seperti ini ya. Karyawan ini. Nah, di sini gaji pokok tuh berapa? Satu PTKP berapa? Oke, kita kembali dulu. Nah di sini sekarang, oh iya, untuk PTKP tadi itu dia ada di sini nih, di aturan pajak. Aturan pajak. Nah itu di sini. Ini sudah saya sesuaikan dengan aturan pajak sekarang nih kayaknya.
tapi nggak tahu juga kalau misalkan ada perubahan kalian bisa edit aja. Ntar biar kelihatan. Nah kalian bisa edit aja, misalkan PPA 21 tak tahu tarifnya itu berapa, kalian bisa edit sini. Nah kalian bisa edit sini berapa, kata itu berapa. Oke, sini udah saya jelasin, kita ke admin. Nah di sini untuk role administrator nih sengaja nggak saya bisa edit atau apa, karena dia administrator kan, dia bisa akses ke semua cabang dan apa, kita bisa lihat detail. Nah ini administrator memiliki semua akses ya. Oke seperti ini. Kita coba klik tambah. Klik tadi namanya siapa sih? Kita coba nambah ini mailnya, ini teleponnya tuh berapa sih? Ngarang aja dah di sini. Foto profilnya tuh kita pakai ini aja. Ini cabang utama. Nah ini role-nya tuh apa tuh? Ambil leader. Nah ini kata sandinya tuh kalian isi. Oke, sandi kalian isi juga. Oke, nah ini untuk permisinya tuh saya buat fleksibel ya, dia bisa akses apa aja. Jadi misalkan ini akses ini atau apa itu, kalian nah ini bisa di sidebarnya nanti tampil sini, sidebarnya sini. Kita coba untuk keluar anggota, kita untuk akses semua aja ya, kecuali admin. Kalau aktivitas nggak perlu, karena ini untuk kalimat administrator. Ke operasional, ke pajak, payroll, ini penarikan. Nah ini untuk pos ya, pos laporan, pos apa itu ada di sini. Kalau kalian nggak centang di sini untuk pos yang di sini, ini nggak tampil. Wah udah semua ini. Oke kita tutup bang. Oke berhasil, saya akan coba login pakai ini ya, amat nih. Harusnya ini yang ini nggak tampil admin nih, tadi kan nggak kita pilih. Kita logout dulu. Oh iya, jika lupa password kan juga bisa di sini. Nah, nanti akan dikirim via email itu. Nah ini untuk halaman dashboardnya seperti ini ya, sesuai dengan cabang yang dia login. Dia nggak ada pilihan cabang seperti admin. Kayak di sini nggak tampilkan tuh adminnya kan nggak ada. Ini untuk cabang. Nah, harusnya cabang tadi itu nggak kita pilih sih, karena ini kan leadernya untuk cabang masing-masing tuh. Kalian harusnya nggak usah pilih di admin, di permission tadi itu. Nah harusnya yang sini aja nih, untuk unit usaha aja.
Nah, di sini unit usaha. Oke, kalian bisa tambahkan. Nah, di sini. Terus kalian bisa tambahin di sini unit usaha. Oke, kita kembali aja. Oke, untuk di sini yang simpan pinjam sama pos nanti akan saya videokan di video berikutnya aja, karena terlalu panjang kalau saya buat jadi satu. Oke, selamat sore, terima kasih.